你杨氏的立足之地。本座要见秦慕云。大日真仙级火焰，实力却接近真仙。灵蛟万剑归宗。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa guys, Lord Ling Feng. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu di hari Selasa. Apa jangan-jangan kalian nungguin spoiler beberapa hal nih? Hehe. Oke guys, kita bakal masuk dulu untuk part 224 WNC Tujun episode 258-nya. Dimana di part hari ini kita semua bakal dipuaskan karena Lord Ling Feng akhirnya menyerbu ke klan Qin. Klannya Qin Mo Yun guys. Ling Feng akan bertarung melawan para tetua dan tentu Qin Mo Yun bakalan muncul. Apakah kali ini akan berbeda? Bertarung di klan Qin pasti Qin Mo Yun bakal lebih kuat dong daripada sebelumnya. Ini semua bisa terjadi karena kemarin Ling Feng yang bertarung full melawan Qin Mo Yun si sombong. Semua kekuatan Qin Mo Yun dikeluarkan, Lord kita mah masih menggunakan kekuatan dasarnya. Semuanya itu dia counter dan dia lawan dengan mudah. Tidak ada satupun serangan Qin Mo Yun yang bisa melukai Ling Feng. Sebaliknya malah dialah yang dibuat terluka parah. Mantap. Barulah setelah itu mereka kabur dari sana. Sementara itu si Pak Tua Jiu Chang dihabisi dari dunia ini. Nah, Ling Feng diperbolehkan memasuki alam rahasia yang penuh akan harta, tetapi juga penuh akan bahaya. Untuk masuk ke sana, dia membutuhkan dua harta khusus. Satunya kalung tasbih dari klan Fajra, satunya lagi teratai 12 murni dari klan Qin. Itulah alasan kenapa Ling Feng bakal menyerang ke klan Qin sekarang juga. Mantap nih. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Seseru apakah pertarungan mereka? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. 我有金刚座的古佛圣珠可有必要算一算了。 Singkat cerita, akhirnya Ling Feng memulai perjalanan ke klan Qin. Tentu yang namanya sebuah klan besar itu memiliki formasi pelindung atau formasi pembantai guys. Jadi Ling Feng harus berhati-hati, jangan sampai ceroboh. Mereka takut Ling Feng tidak bisa menanganinya. Tapi mah buat Lord kita, hehe, itu semua gak ada gunanya ya kan? Mudah untuk dia hancurkan. Apalagi di sana ada si Xiao Tian, selalu memuji kehebatan tuannya di hadapan para wanita. Ini kayaknya si Xiao Tian bertugas untuk membuat tuannya semakin terkenal nih. Sementara itu di klan Qin, tiba-tiba formasi pelindung aktif membuat para penjaga auto panik. Apalagi mereka mendapatkan perintah dari penguasa, tidak ada satupun orang yang boleh masuk ke klan ini. Tapi mereka cukup percaya diri guys akan formasi pelindung klannya. Karena formasi ini dibuat langsung oleh para leluhur peri menggunakan energi surgawi. Minimal ini bisa menahan serangan dari ke-72 senjata dewa. Jadi pasti sangat kuat tentunya ya kan? Apa benar demikian ya guys? Tidak lama dari itu, akhirnya Ling Feng pun sampai. Para penjaga menghampiri dan bertanya apa tujuan mereka datang ke klan Qin. Leluhur Sui menjelaskan kalau Qin Mo Yun sudah bekerja sama dengan Jiu Chang, menyerang ke klan Yang demi menumbangkan klan Yang mereka. Tetapi para penjaga tidak percaya. Mereka malah mengancam balik kalau klan Yang gak bakal ada di dunia ini tanpa klan Qin. Kami menghormatimu itu karena penguasa peri memerintah kami. Leluhur Sui tidak peduli. Cepat panggil Qin Mo Yun keluar dan berlutut. Dia juga melancarkan serangan membantai habis sang penjaga yang sombong itu.
leluhur Sui terus menyerang formasi pelindung di sana dengan kekuatannya. Tetapi itu tidak membuahkan hasil. Retak sedikit pun tidak, guys. Memang formasi ini tidak bisa diremehkan. Tetapi tenang saja ya. Di sini ada Lord Lingfeng, ya kan? Dia melancarkan pedang pembelah langit dan tuar. Auto hancur pelindungnya, guys. Hanya dengan sekali serang, formasi pelindung itu pun hilang. Hehe. Lingfeng dan lainnya langsung turun ke bawah. Alarm klan pun berkumandang. Martikan ada penyusup. Segera para penjaga keluar untuk menyerang. Tetapi tidak ada gunanya karena mereka semua ini cumalah penjaga yang lemah. Lingfeng cuma kibas-kibas pedangnya saja udah pada langsung mati, guys. Manjun dan Yang Tiannya tidak mau ketinggalan. Mereka menghabisi para penjaga satu persatu. Tapi ini mah terlalu mudah. Setelah semua dihabisi, muncullah 3 tetua klan Qin yang bertanya-tanya, siapakah orang yang udah menghancurkan pelindung klan mereka? Melihat ada leluhur Sui tentu membuat mereka terkejut. Mereka tentu ingin tahu dong apa tujuan leluhur Sui datang ke sini. Pertanyaan itu direspon dengan kekuatan leluhur Sui yang begitu dahsyat. Aku kesini ingin bertemu dengan Qin Mu Yun segera, jawabnya. Para tetua yang ketakutan pun auto kabur, tapi tidak dibiarkan oleh Lingfeng. Dengan api sejati, dia menangkap leluhur Qin Jiu dan dibakar sampai tersiksa, guys. Mantap. Tetua lain yang belum mengenal Lingfeng, mereka tidak tahu kemampuannya, mereka tidak terima. Berani sekali orang luar mengganggu klan Qin. Tapi langsung Lingfeng serang menggunakan segel matahari pembakar langit dan tuar. Kedua tetua pun dijatuhkan dari atas langit. Sementara tetua Qin Jiu semakin dia bakar, semakin dia siksa. Lingfeng pun berteriak, kalau Qin Mu Yun tidak keluar, maka akan dia hancurkan klan Qin ini. Para tetua mulai takut dengan kekuatannya Lingfeng. Tidak lama dari itu, muncullah Qin Mu Yun dari atas langit. Nah, muncul juga nih si sialan Mu Yun, guys. Semua orang auto memberikan hormat kepadanya. Para tetua langsung percaya diri, guys, kalau Lingfeng bakalan mati di sini. Apalagi katanya Qin Mu Yun baru keluar dari pengasingan, jadi pasti dia mampu membantai Lingfeng dengan mudah. Qin Mu Yun di sini berpura-pura tidak mengenali Lingfeng, supaya tindakan jahat dia sebelumnya itu nggak ketahuan, guys. Emang sialan nih Pak Tua nih. Lingfeng yang sudah muak, dia mengeluarkan tinju raksasa dari atas langit dan tuar. Tetua Qin Jiu diserang sampai jatuh ke tanah. Mampus. Itu membuat Qin Mu Yun murka bukan main. Dia memanggil senjata pedang parinya, beradu melawan serangan Lingfeng dan tuar. Mudah sekali Lingfeng tahan. Jelas kekuatan Lingfeng jauh melampaui Earth Fairy. Senjata tadi cuma di tingkat Air Fairy, ya guys. Xiao Tian langsung beraksi, tetapi bukan beraksi bertarung, melainkan menyombongkan kehebatan tuannya di hadapan semua orang. Hehe. Tuanku sudah menyempurnakan tubuh emas, jadi fisiknya sebanding dengan senjata dewa. Senjata tingkat Air Fairy mah nggak ada apa-apanya. Tentu para wanita semakin terpesona dong. Sementara para tetua semakin ketakutan akan kekuatan Lingfeng. Mimin pun ikut takut, hehe. Lingfeng yang sudah muak melihat kelakuan Qin Mu Yun yang tidak tahu diri, udah kerja sama Jiu Chang, hampir menghancurkan klan Yang, tetapi sekarang juga masih nggak mau ngaku. Nggak ada kapok-kapoknya dia.
bakal Ling Feng kasih paham nih. Serangan ke 10.000 pedang pun dilancarkan dan tuar. Ranah Ling Feng mungkin cuma di Tribulation, tapi serangannya itu setara dengan Jin Fairy. 实力却接近真仙。万剑归宗。 Nah loh, namun tiba-tiba pilar formasi di sana pun aktif. Menyadari kalau ini adalah kesempatan, Mu Yin pun segera pergi ke tengah altar. Dia langsung mengaktifkan pilar-pilar formasi di sana, memancarkan energi pembunuh yang luar biasa kuat. Yes, benar. Ini adalah formasi leluhur, guys. Segera formasi diperkuat oleh Mu Yin. Ini tentu berbahaya, disebut juga sebagai formasi pembantai pedang peri. Ling Feng harus ekstra berhati-hati. Dia harus keluar atau bakal terluka. Apa benar demikian, guys? Para wanita Ling Feng auto khawatir dan panik. 以我足阵。 Tetapi Lord kita malah bersantai di tengah-tengah. Hehe, mudah katanya. Dan kalian pasti penasaran akan pertarungannya, bukan? Langsung saja kita masuk ke bagian spoiler buat part 225 YJ7. Episode 259-nya nah jadi, guys. Nanti bakal muncul sosok tubuh jiwa leluhur dari klan Qin. Sosoknya begitu tua dan begitu kuat. Dia bakal bertarung melawan Ling Feng. Ling Feng pentalkan dia mundur sampai membuat semua orang terkejut. Yes, karena lawannya leluhur, maka Ling Feng juga memanggil leluhur naga petir. Nah lo, kelar sudah kalian kan? Sekali jentikan jari, naga petir memanggil petir dari atas langit. Langsung dia sambar ke tubuhnya leluhur Qin. Maka tubuhnya auto hancur. Hehe, mudah sekali. Easy peasy lemon squeezy ya guys. Dan selesai dulu untuk part 224 1C7. Kita bakal ketemu lagi di tonton selanjutnya. Bakal update lagi secepatnya setiap hari. Satu hal yang pasti, cuman di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.